Ketika askrek berputar, ini ikut memutar dan oli masuk ke lubang yang bawah tadi sini dan ikut berputar. Nah, akhirnya naik ke bagian yang sini tuh. Selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jalur sirkulasi oli pada sebuah mesin. Nah, ini mesin GL series ini. Dan sebelum lanjut, bagi yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, mengapa kita harus mengecek jalur jalur sirkulasi oli mesin? Karena pada bagian mesin ini dibutuhkan pelumasan, karena oli itu selain untuk pendingin juga berfungsi sebagai pelumas. Dan oli bisa menyebar ke bagian seluruh mesin lewat lewat pompa oli ini. Dan oli masuk ke bagian bawah sini, itu ada lubangnya. Kalau kira-kira oli mesin sekitar segini ya, nggak sampai segini, kira-kira segini untuk ukuran 1 liter. Jadi nggak sampai nyelup ke bagian giginya. Jadi untuk cuma bagian bawah saja. Dan masuk lewat lubang yang bawah sini nih. Nah, lubang yang bawah itu terus terhisap ke lubang yang kecil sini nih, tembus ke dalam sana dan disaring oleh penyaring ini, model besi gini. Nah, itu jadi kotoran nggak sampai ikut memutar ke dalam mesin karena adanya saringan gini. Terus dari sini masuk ke lubang yang kalter kanan sini. Oh, terus naik, ini ada jalurnya, ini kelihatan, naik ke pompa oli nih, ke lubang yang bawah sini. Dan terhisap pompa oli masuk ke lubang yang sini. Nah, ini lewat lubang sini masuk ke sini. Nah, ini mutarnya ke belakang gini. Ini ikut berputar sama gigi askrek atau ikut sama putaran gigi primer gini. Dan gini prosesnya ketika askrek berputar, ini ikut memutar dan oli masuk ke lubang yang bawah tadi sini dan ikut berputar. Nah, akhirnya naik ke bagian yang sini tuh. Nah, terus masuk ke lubang yang atas ini, terus menuju ke bagian samping sini nih. Oke, kita kasih bensin supaya kelihatan. Nah, itu masuk ke sini, berkumpul di sini dan tersebar ke kalter tengah sini. Nah, ini lubangnya nih, masuk ke sini dan masuk ke bagian nah, ini lubang sini. Nah, ini lah, bagian ini terus masuk ke bagian gigi rasio ini. Nah, itu
bagian gigi rasio sini. Nah ini giginya. Nah ini untuk melumasi gigi rasio, ini ada lubang-lubangnya ini. Nah ini juga ada lubangnya. Terus menyebar ke kanan gini ke bagian kopling. Terus untuk rasio yang sebelah kanan ini itu masuk lewat lubang yang sini. Nah, itu kelihatan masuk ke lubang sini. Dari sini masuk ke sini dan melumasi gigi yang menuju ke askir ini. Nah nih, untuk pelumasannya lewat lubang yang sini. Jadi gini posisinya. Nah gini, oli masuk ke sini dan menyebar ke sini. Masuk ke tengah, menyebar di sini, melumasi rasio. Ini jalurnya. Terus yang bagian kanan, ini jalurnya kelihatan ini. Nah. Terus untuk pelumasan bagian kanan atau bagian bak koplingnya, nah ini sebagian menyebar ke sana, sebagian menyebar ke bak kopling sini. Itu ada lubangnya, jadi oli masuk lewat lubang sini. Menuju ke lubang yang sini. Nah ini terus masuk ke askrek ini. Nah gini posisinya askreknya. Nah masuk ke lubang sini lewat penutup rotor oli ini. Nah ini ini posisinya. Nah gini, nah oli masuk lewat lubang yang sini. Ini menempel pada bak kopling sini. Nah. Nah, oli ini masuk untuk melumasi bagian setang. Ini masuk melumasi sini dan sekaligus melumasi bagian piston ini. Jadi oli menyebar lewat lubang samping ini. Ada lubang kanan kiri nih, bagian askreknya ini, sehingga menyembur ke atas untuk melumasi bagian piston. Gini posisinya. Nah jadi ini oli menyebar ke atas ke bagian dinding silindernya sini untuk melumasi piston beserta linernya. Dan kadang ada keluhan gigi transmisi macet atau rompal, atau pas mesin panas bunyi kasar, itu bisa dari sirkulasi oli yang kurang lancar karena kurangnya pelumasan pada bagian gigi transmisi ini. Biasanya kering ini, akhirnya mutarnya keras dan macet. Terus untuk pelumasan yang bagian atas untuk atau silinder headnya ini lewat lubang yang kecil ini. Jadi dari lubang yang samping sini masuk ke lubang yang ini, yang as untuk ini atau tusuk satenya ini. Nah ini ada lubangnya ini. Nah itu ini naik lewat as silinder ini.
atau baut suntuknya ini. Lewat sini naik terus menuju ke bagian head atau silinder kopnya ini, lewat lubang yang satu tadi, lewat as tadi ini, dan menuju ke bagian noken as bagian tengah ini. Nah, kelihatan ini yang tertutup sama karet ini. Nah, ini bisa dibuka ini. Tujuannya kalau kotor bisa dibersihkan dari lubang sini agar jalurnya lancar. Dan ini ditutup supaya lebih fokus masuk ke bagian lubang yang sini. Nih, masuk ke dalam noken as. Nah, lewat lubang tengah sini dan melumasi bagian rocker arm atau templarnya ini lewat lubang-lubang pada noken asnya ini. Nah, ini juga ada lubangnya. Jadi oli masuk lewat lubang sini dan menyebar ke bagian lubang kecil-kecil ini, sekaligus melumasi bagian klep. Nah, ini bagian klep, bagian laker sini. Dan pada klepnya ini makanya dikasih seal supaya oli tidak merembes ke bagian ruang bakar sini. Nah. Terus lama-lama ini oli muncrat terus. Joh. Dan oli akhirnya mengumpul pada bagian lubang-lubang sini. Nah, kalau sudah penuh nanti akhirnya tumpah lagi ke bagian mesin lewat lubang rantai kampratnya sini, dan masuk lagi ke bagian bawah lewat sini. Nah, itu masuk lagi ke lubang sana dan terhisap lagi oleh pompa oli. Dan untuk bagian rasionya juga begitu. Oli masuk dan menyebar ke bagian kopling, akhirnya jatuh lagi dan masuk ke bagian ruang bawah mesin lagi ini, dan terhisap lagi oleh pompa oli. Nah, terhisap lagi dan berputar lagi, begitu terus menerus sampai akhirnya sampai jelek olinya. Dan selama mesin berbunyi, oli tetap berputar terus, terhisap terbuang terus menerus sampai pergantian oli berikutnya. Dan jika ada kotoran-kotoran ini biasanya ikut terhisap sama oli. Makanya bagian sini dikasih saringan oli supaya kotorannya tidak masuk. Dan jika sudah terlihat rusak gini berlubang-lubang besar, ini sebaiknya diganti. Dan ini bekas bubutannya ini sampai habis ini, makanya dikasih lem ini supaya tidak bocor ke sini olinya, karena diameternya dilebarin ini untuk pasang goreng yang besar. Dan pastikan setiap pembongkaran mesin diperiksa jalur olinya, pastikan lubang-lubangnya bersih, karena jalur sirkulasi oli kalau tidak lancar biasanya mesin cepat panas dan bagian piston kadang sering macet. Apalagi kalau motor yang sudah stroke up dan bore up itu pasti blayar-blayar terus loh. Kalau sirkulasi oli tidak lancar biasanya piston macet atau nganceng ngejim. Dan untuk cc yang ekstrim, biasanya untuk yang cc 200 ke atas biasanya ditambahin sini power jet atau oil jet, bagian sini dikasih lubang supaya semburan oli lebih lancar ke bagian silinder dan pistonnya ini. Jadi piston tidak cepat panas.
dan pelumasannya lebih bagus kalau ada tambahannya sini. Oke, sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.